HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Hidup ini berbeda, hidup ini tak sama. Ada barat dan timur, utara dan selatan. Ada hitam dan putih, semua berani hitam karam. Hidup memang berwarna seperti biang lala, bagaikan taman bunga, bukan seperti rimba. Itulah keindahan, pesona perbedaan, warna-warni bunganya, tunggal ika maknanya. Pemirsa HiTV Channel 3, apa kabar Anda? Mogi-mogi serta becik dalam karunia yang widi. Masih dalam suasana menyambut HUT kemerdekaan RI ke-77, HiTV Channel 3 akan hadir menemani Anda berupa tontonan bersih tatanan memberi tuntunan guna meningkatkan kualitas rada dan bakti dalam dharma agama dan dharma negara. Senang sekali bersama saya Nia Gandewa akan mengawalinya dengan tayangan khusus High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan ngopi, ngobrol inspiratif. Selamat menyaksikan Indonesia Sehat, Indonesia Hebat. Beda-beda, namun tetap satu jua. Jangan lihat perbedaan, tapi jalin persatuan. Jangan lihat perbedaan, tetap satu Indonesia. Inilah media yang Transfer nilai dan moral sangat diperlukan untuk membentuk karakter building. Inilah Sekolah Rumah Hindu Dharma High Schooling dalam program Tutur Sebelum Tidur. rindu para siswa-siswa. Hai adik-adik Swindu, kali ini bersama saya Widya Puspitarani dan Chandra Kirana akan mendongeng lembu jantan, salah satu satwa dari satwa Hinduni. Adik-adik penasaran dengan ceritanya seperti apa? Kita ikuti setelah yang satu ini. Didukung oleh Duparani, Dupanya Hindu Sejati. Dahulu kala hidup dua ekor lembu jantan, namanya si merah besar dan si merah kecil. Mereka dipekerjakan oleh Pak Tani untuk menarik gerobak milik Pak Tani. Nah, suatu hari sang petani berencana untuk menikahkan anak perempuannya. Dan ia ingin babi sebagai makanan utamanya. Jadi, Pak Tani memberi banyak makan kepada babi agar ketika babi disembelih nanti, babi memiliki tubuh yang besar dan dagingnya banyak nanti gitu. Tapi si merah kecil, si lembu ini iri. Dia bilang kepada kakaknya, "Kak, kenapa si babi ya yang diberi makan banyak? Padahal kan babi itu malas-malasan terus. Sedangkan yang kerja keras kan kita, bukan si babi." Lalu si merah besar menjawab, "Adikku, si babi itu sedang menerima makanan kematiannya karena sebentar lagi ia akan disembelih oleh Pak Tani. Kau cukup makan rumput keringmu saja, kita harus bersyukur apapun yang diberikan oleh Pak Tani." Begitu kata si merah besar. Akhirnya 2 minggu kemudian Pak Tani menggelar acara pernikahan putrinya. Dan benar saja, babilah makanan utamanya. Babi udah disembelih tuh sama Pak Tani, udah dibunuh dan disajikan di atas meja. Lalu si merah besar pun berkata lagi pada adiknya, "Adikku, benar kan apa kataku? Si babi saat itu hanya menerima makanan kematiannya. Sekarang ia sudah mati, disembelih oleh Pak Tani." Mendengar itu, akhirnya si merah kecil sangat bersyukur kepada dirinya karena ia masih diberikan hidup yang panjang oleh Tuhan meski ia hanya memakan rumput kering. Nah, adik-adik Swindu, itulah cerita lembu jantan dari buku Satwa Hinduni.
Pesan moral yang bisa kita ambil adalah jangan jadi anak yang suka iri pada orang lain. Belum tentu anak yang membuat kita iri memiliki kehidupan yang lebih baik dari kita. Jadi kita harus selalu bersyukur. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk adik-adik Swindu yang ada di rumah. Saya Widi Puspitarani dan adik Chandra Kirana mohon pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Jangan pernah bosan untuk belajar, karena ternyata hidup pun tak pernah bosan memberi kita pelajaran. Kita semua ini adalah siswa di sekolah kehidupan, School of Life. Mata pelajaran adalah peristiwa, guru adalah pengalaman, dan rumah adalah ruang kelas kita. Dan dalam belajar, jangan pernah takut salah. Ternyata orang-orang sukses belajar dari kesalahan yang mereka lakukan. Berawal dari secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari sudut pandang berbeda. Berbagai tokoh inspiratif akan mengemas narasi menjadi solusi. Pemirsa HTV Channel 3, jumpa lagi dalam program Ngopi Bedah Kolom Majalah Wartam. Kali ini bersama saya Mia Gadewa dan kolumnis Wartam Bapak Putu Gede Yoga yang akan menguraikan tentang tulisannya di Wartam edisi 89 dengan banner menggali industri kreatif Hindu. Nah, dalam salah satu rubrik Wartam Kosala kita akan mengulas tentang arsitektur fashion Hindu. 3 kata yang berbeda namun ketika disatukan memiliki makna baru. Kita ketahui fashion atau busana tentu sesuatu hal yang tidak asing lagi bagi kita. Lalu bagaimana ketika kita kaitkan atau korelasikan dengan arsitektur Hindu? Pemirsa jangan kemana-mana, mari kita konfirmasi jawabannya setelah pariwara yang satu ini. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. HTV Channel 3 masih di Om Studio bersama Bapak Putu Gede Yoga, Napi Orti, Pak Yoga. Sehat selalu Pak ya. Nah, menarik nih ulasan kita kali ini, arsitektur fashion Hindu. Nah, bagaimana pandangan Pak Suyoga mengenai arsitektur fashion Hindu? Yang dimaksud dengan arsitektur fashion Hindu dalam hal ini adalah rancang bangun tentang fashion atau tata busana di dalam kehinduan kita. Nah, secara umum dalam kehinduan kita selalu memahami tentang dikotomi ini, ada profan, ada sakral. Busana pun demikian, jadi ada busana yang sakral, yang sukla gitu, ada busana yang profan untuk keseharian. Nah, seperti itu. Demikian juga di dalam arsitektur fashion ini nantinya dia akan dicoba dibahas tentang bagaimana busana-busana untuk hal yang khusus untuk tempat suci, bangunan suci, seperti itu misalnya, dan yang mana yang dipergunakan untuk keseharian, kehidupan sehari-hari di Pawongan, termasuk juga terhadap alam semesta ini. Ada juga busananya, seperti itu, gambaran rancang bangunnya dalam arsitektur fashion. Ya, Pak Suyoga, kalau misalnya kita lihat dari konsep hidup kita, triharmoni, 3 hubungan yang baik dengan ide sang yang dewasa, Trita Karana, Parahyangan, Pawongan, dan pelemahan. Nah, ketiga unsur ini kalau kita kaitkan dengan arsitektur fashion Hindu, mulai dari Parahyangan dulu, Pak. Nah, unsur Parahyangan tentu dalam konteks busana ini
bagaimana menempatkan atau busana-busana apa saja yang termasuk dalam kategori untuk pariangan kan itu. Misalnya untuk pralinggo, untuk arca seperti itu. Nah ini dikategorikan dalam aspek busana untuk sucian ya, untuk aspek-aspek suci unsur pariangan. Termasuk juga pelinggih, jadi ada wastra pelinggih khusus yang memang jadi perlakuannya pun khusus, dia tidak boleh digabung, mencucinya khusus, menyimpan khusus. Bahkan antar pelinggih ini perlu dikasih kode juga sehingga tidak tertukar kan seperti itu. Jadi sifatnya spesifik dia, kemudian dia harus suklo gitu ya, jadi harus suci baik melalui proses pencucian karena membeli pada yang di toko, kemudian ada proses menjahit dan seterusnya sehingga perlu proses pencucian sebelum dipergunakan sebagai wastra suci seperti itu. Jadi unsur parahyangan ini mengenai tatanan-tatanan tersendiri ya, ada spesifikasinya, lebih disucikan, di mana ditempatkan yang baik begitu. Termasuk warna juga. Warna juga mengidentikan sesuatu. Nah sekarang kita ke unsur pawongan. Nah ini yang paling hits nih kan Pak ya, manusia pribadi kita. Gimana tuh pandangan Bapak fashion ini? Mungkin kita sederhanakan, katakanlah kita bagi dia dalam tatanan proses kehidupan ini. Jadi ada memang wastra atau pakaian khusus untuk rare gitu misalnya untuk anak-anak. Jadi dia spesifik dari segi warna mungkin dia lebih cenderung cerah dan seterusnya. Jadi konsep anak-anak itu seperti apa, itu yang diterapkan di dalam busana rare ini, busana anak. Kemudian juga ada busana untuk remaja, kan demikian, ada truni-truni. Kemudian ada yang memang untuk orang tua, ada yang memang untuk lingsir. Nah bahkan yang komplit di dalam kehidupan kita ada khusus untuk busana pewartangan atau mayat ini yang disebut dengan kajang seperti itu. Nah seperti itu begitu lengkapnya disediakan sebuah kategori busana untuk unsur pawongan ini. Nah sebelum kemudian nantinya para desain fashion ini mengembangkan desainnya sesuai dengan gaya hidup dan seterusnya sampai upacara tadi. Nah seperti itu. Lalu bagaimana dengan pelemahannya? Nah ini yang mungkin agak susah mencari contoh, tapi mungkin bisa diberikan sedikit untuk pemirsa itu. Baik, nah sisi pelemahan ini kita pahami bukan hanya ruang juga, termasuk ada pohon di situ kan, kemudian termasuk juga benda-benda pertuah. Nah benda-benda pertuah ini juga harus diberi busana, umumnya kan poleng seperti itu. Kemudian pohon juga, kemudian ada situs-situs tertentu yang sebagai ruang-ruang sakral, ruang-ruang suci ini yang memang diberi tanda identitas dalam bentuk busana. Kain lebaran biasanya umumnya kan kain poleng tadi. Nah ini seperti itu. Pelemahan ini bahkan untuk permargi yang sifat jalan, sifat di skala begitu, pemargi bentuk berdarah dalam bentuk lantaran gitu, misalnya kain putih dibentangkan di sepanjang Natal Pura gitu, misalnya untuk jalan keilahian ini, aspek keilahian untuk dihadirkan di sebuah tempat suci. Nah seperti itu dalam tatanan pelemahan. Terakhir nih Pak Suyoga, kalau kita kaitkan dengan tema besar majalah Warta kali ini, menggali industri kreatif Hindu. Nah kalau kita hubungkan dengan arsitektur fashion Hindu, gimana nih untuk generasi milenial kita agar terangsang melihat dan mengetahui bahwa fashion Hindu kita ini begitu banyak nih potensi yang bisa kita gali, begitu Pak? Ya, kalau kita sederhanakan seperti tadi dengan 3 konsep ini, ada unsur pariangan, pawongan, pelemahan. Nah ini banyak sekali bisa diambil inspirasinya untuk dikembangkan. Ya, bisa dikaitkan dalam nantinya secara desainer, dalam konteks yang umum sebenarnya propan itu, dalam konteks kehidupan sehari-hari, bagaimana busana-busana yang masih katakanlah sopan untuk ke tempat suci seperti itu, pakaian yang tepat untuk sebuah upacara, pakaian yang tepat untuk sebuah kegiatan sehari-hari. Nah ini desain fashion yang lebih banyak menggali di situ. Inspirasinya bisa digali dari 3 pokok yang tadi. Nah seperti itu. Nah tentu kreativitas ini akan sangat luas berkembang, apalagi di era digital sekarang. Nah seperti itu. Nah inilah menjadi ruang pada kaum milenial untuk mengembangkan ide-ide kreatifnya dengan menggali dari sisi katakanlah busana, tata busana di arsitektur Bali ini. Nah seperti itu. Ya, terima kasih Pak Suyoga. Jadi unsur-unsur dan konsep Hindu yang begitu kaya itu bisa menjadi salah satu
stimulus ya untuk generasi milenial menggali kreativitasnya lagi. Terima kasih Pak Sioga. Demikian pemirsa HiTV Channel 3 itulah ngopi ngobrol inspiratif kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita semua. Salam damai Channel 3. Apa yang kita dapat dari sepiring nasi campur kuliner Nusantara? Putihnya nasi, merahnya daging, hijaunya sayur, kuningnya telur, di antara campur sari sambal terasi. Teladan apa yang dapat kita pelajari? Ada jejak kesadaran bahwa semua hidangan setuju berbeda rasa tapi tetap bertenggang rasa. Tapi uniknya, justru karena mereka berbeda, mereka sepakat bekerja sama untuk memberikan sepiring kenikmatan lidah bagi sang pemuja rasa. Seperti Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda, tapi tetap satu. Saya Diah Parisia untuk Harmoni Indonesia. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada. Jalinan makna di balik nada. Di kakimu ku bersimpuh, nyanyikan nada japa mantra jiwa. Di kakimu ku bersila, menyusun tangga kalimat doa. Di kakimu. Pemirsa, demikian tadi Sundari Nada, jalinan makna di balik nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Mewakili seluruh kru HiTV yang bertugas, saya Niaga Dewa mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda para pahlawan Dharma. Karena dengan menonton saja, Andalah pahlawan kami yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke pelosok hati umat sedharma. Mohon maaf jika ada yang tak berkenan. Sampai jumpa dalam suguhan HiTV Channel 3 berikutnya. Indonesia sehat, Indonesia hebat. Salam damai, Channel 3. Ku bersimpuh, lantunkan nyanyian Dharma. Di kakimu ku bersila, nyanyikan senandung mantra. Di kakimu ku bersujud, melukis rudra sanada. Di kakimu ku bersimpuh, nyanyikan nada japa mantra jiwa. Di kakimu ku bersila, menyusun tangga kalimat doa. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.